aja, karena nggak bisa dibawa pulang, bagasinya berat ya. Jadi kita beli yang khusus, yang khas-khas di sini aja ya teman-teman. Nah kita lihat ya ada apa lagi tuh. Gini-gini ya, es krim ya, ini susu ya, tuh harganya tuh ringgit ya, ini dalam ringgit ya, tuh ringgit. Nah, tuh, kopi ya, ini ringgit ya, 16 ringgit. Nah ini ada apa nih? Ini bukan Amer ya, ntar sangka Amer lagi. Ini sirup ya, sirup Ribena tuh, 12,90 ringgit ya. Di restoran Zimzam, ini dimsum ya. Ini rame banget nih pagi-pagi nih teman-teman ya. Oke, jadi kita sekarang udah berada di dalam Gamma Department Store. Ini isinya lantai dasar itu barang-barang pokok ya, seperti ya pokoknya seperti farmer lah gitu ya. Nah, tuh ya. Jadi bahan-bahan pokok lah, beras, minuman gitu, macam-macam ya. Yakult. Jadi bahan-bahan pokok isinya. Kalau naik di atas itu kayak matahari ya. Ada baju-baju, beli kemeja gitu. Ya, fashion, dompet, tas, yaitu lantai 2. Jadi kalau di bawah itu pokoknya kayak apa ya? Farmer Carrefour gitu-gitulah ya. Itu ya teman-teman ya, kopi, bahan-bahan pokok, minuman itu ya teman-teman. Itu ya, ini murah-murah barangnya sih. Aku beli Milo ya, lihat ya. Ya kalau di sini katanya Milo di Malaysia itu terkenal enak ya, memang beda ya. Ini Milonya itu dia tanpa gula ya. Terus beli mochi ya, simpel-simpel lah, soalnya kalau bawa terlalu banyak nggak bisa ya, nggak bisa dibawa pulang. Jadi kita beli secukupnya aja, karena nggak bisa dibawa pulang, bagasinya berat ya. Jadi kita beli yang khusus, yang khas-khas di sini aja ya teman-teman. Nah kita lihat ya ada apa lagi tuh. Gini-gini ya, es krim ya, ini susu ya. Tuh harganya tuh ringgit ya, ini dalam ringgit ya, tuh ringgit. Nah, tuh, kopi ya, ini ringgit ya, 16 ringgit. Nah ini ada apa nih? Ini bukan Amer ya, ntar sangka Amer lagi. Ini sirup ya, sirup Ribena tuh, 12,90 ringgit ya. Nah, ini strawberry punya ya. Nah ini kayak air mineralnya lah tuh ya. Jadi itu ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi Gamma itu lantai dasar isinya bahan-bahan pokok. Ini ada ramen nih, lihat ramen tuh. Ramen berapa nih? 22 ringgit ya, ramen Korea, tapi di Jakarta juga ada lah ya. Ini juga terkenal, Maggi ya. Ya tunggu ya, ini terkenal nih. Kalau di Indonesia kan Indomie ya. Ini harganya 12. Popmi ya. Kalau di Indonesia Popmi kan. Kalau Malaysia ini ya, tuh. Rasa asli puas nikmatnya, mantap. Ini.
susu. Tuh, ya. Oke, jadi itu teman-teman ya isinya ya, biar nggak penasaran. Kita beli yang kas-kas saja. Nah ini juga nih ada daging-dagingnya tuh. Tapi ini nggak mungkin kita beli, soalnya kalau ini kan mesti diolah dulu. Sementara kita di hotel nggak bisa ya olah-olah begini tuh ya. Tuh. Ini fresh curry chicken, 80 ringgit ya. Nah. Tuh. Ini gede loh, satu lantai. Satu lantai supermarket nih, gede nih. Tuh. Gede nih tuh. Tuh, sayur-sayuran juga ada. Oke, itu ya teman-teman ya isinya ya. Nanti kita update lagi ya teman-teman ya. Kita update lagi. Sementara cukup dulu ya. Oke, ya nanti kita lanjut. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi di Penang. Ini kita mau cari sarapan. Kita masuk hari ke-4 ya. Kita masuk hari ke-4. Nah, jadi Andrew sedikit mereview perjalanan hari kemarin. Jadi hari kemarin pertama kita ke hospital, kedua kita nggak jadi ke Gurney karena anak-anak mau tidur. Akhirnya kita ke Gamma Department Store yang ada di dekat hotel. Lalu sorenya kita berenang ya. Sore kita berenang, dan hari ini hari ke-4 teman-teman. Nah, sedikit review kemarin ya tadi malam. Dari pagi sampai sore Andrew sudah buat konten bahwa harga emas itu kan koreksi ya, akan mengalami koreksi, dan ternyata benar harga emas koreksi, kita profit banyak teman-teman ya. Dan Andrew yakin buat teman-teman yang ngikutin baik secara manual maupun otomatis pasti mendapat profit yang sama ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang hari ke-4 tanggal 9. Sekarang kita lagi cari sarapan ya, karena memang di hotel yang kita stay dia nggak provide breakfast, karena di sekitar hotel ini banyak sekali makanan teman-teman. Banyak makanan ya. Sini lewat sini mah. Lewat sini dong. Oke, jadi sekarang kita lagi mau cari sarapan. Kemarin kita udah cobain nasi kandar. Nah, rupanya nasi kandar itu sama seperti nasi Padang kalau di Indonesia ya. Ini videonya mungkin nanti agak shaky karena Andrew pakai tongsis. Ya teman-teman harap maklum lah ya, karena ini sambil jalan teman-teman. Dan hari ini kita akan berangkat ke Kuala Lumpur, ke KL, naik mobil lewat jalan darat teman-teman. Jadi makanya pagi-pagi ini kita udah sarapan. Sementara anak-anak masih tidur. Anak-anak masih tidur. Istri jaga anak-anak. Dan kita cari sarapan ya. Oh ya, sedikit informasi. Dari Penang ke Kuala Lumpur itu estimasi kurang lebih ya 5 jam. Tapi nanti tentunya kita akan banyak stop ya. Banyak berhenti-berhenti. Coba. Halo.
banyak berhenti-berhenti. Kalau nggak salah lewat Ipoh sama Perak ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita ke KL. Nanti juga kita rencana mau main ke salah satu kantor broker yang ada di sana. Dan teman-teman pasti tahu kita punya partner di sana, kita punya teman di sana. Brokernya namanya Tradeful. Jadi kita mau main ke kantornya. Dulu udah pernah. Waktu Andrew naik cruise sudah pernah ke broker tersebut. Dan sekarang kita mau berkunjung lagi. Dan mereka welcome. Dan semua teman-teman dan member-member Profit ini pasti nggak asing dengan broker Tradeful. Oke, sekarang kita mau makan. Ini udah ketemu nih tempat restorannya, teman-teman ya. Oke, kita mau nyebrang dulu teman-teman. Ini bahaya sekali. Kita matiin ya. Oke, sekarang jam 7.30 waktu Malaysia. Kita lagi ada di restoran Zimzam. Ini dimsum ya. Ini rame banget nih pagi-pagi nih teman-teman ya. Rame banget pagi-pagi. Kita mau cari sarapan dulu ya. Tuh, tuh ya. Nah ini teman-teman. Kita coba lihat di kamera belakang ya. Teh aja teh. Tuh. Nah kemarin kita makan di daerah sono tuh. Itu namanya Newland Hawker ya, street food. Wah malam ramai banget sono tuh. Nah kalau arah hotel itu yang sono tuh. Itu hotel sono tuh yang warna abu-abu. Nah itu hotel tempat kita stay ya. Namanya Granite Luxury. Jadi kesini itu tinggal jalan kaki aja. Kira-kira tadi 5 menit lah. Nah ini ada restoran The Happy, restoran Zimzam. Nah, ini ada sekolah ya teman-teman, sekolah dan gereja Katolik ini. Nah, ini ya. Oke teman-teman, oke ya. Ini dimsum ya. Dimsum. Somai. Oh, dimsum juga. Ini apa ini? Ikan ya? Hah? Ikan. Chili? Ya. Ikan ya. Oh. Oh, chili masuk ikan. Oh. Oke, jadi ini chili ada dimasukin ikan nih. Nah, ini bapau. Lumpia, yang tadi aku pesan ini lumpia nih. Ini ya, dimsum. Nastar. Nastar udah ambil belum, Nastar udah ambil belum? Ini aku paling suka nih, Texas. Oke teman-teman, kita sudah makan dimsum, udah sarapan. Kita mau balik lagi ke hotel. Kita mau cek anak-anak udah bangun belum. Kayaknya sih jam segini udah bangun. Dan kita tentunya packing, siap-siap buat ke KL, ke Kuala Lumpur, yang memakan waktu kurang lebih 5 jam ya. Belum lagi kalau kita berhenti-berhenti. Pasti nanti kita berhenti di Ipoh, di Perak ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya.
Ini suasana perjalanannya. Jalan kaki dekat 5 menit nyampe nih. Nah, di sini sekarang jam 7.30 waktu Indonesia bagian barat, tapi kalau di sini lebih cepat 1 jam, berarti jam 8.30. Di sini kalau jam 6 itu masih gelap. Jam 7 baru ada matahari. Bukan. Kita mau nyebrang nih. Nyebrang, Pak. Jadi total di Pineng ini kita 4 hari 3 malam ya. 4 hari 3 malam. Habis itu kita lanjut ke KL Kuala Lumpur ya. Dan itu bukan pertama kali ke Pineng, sudah beberapa kali. Cuma kalau dengan anak ini baru pertama kali. Jadi kalau sama anak ini yang pertama kali. Oke, sekian ya. Udah mau nyampe hotel, nanti kita lanjut lagi tuh. Ini perjalanan balik ke hotel. Ya. Halo semua. Oke, jadi teman-teman ya, kalau mau bisa punya banyak waktu ya, bisa punya free time ya, tentu harus punya passive income. Kalau punya passive income bisa jalan-jalan ke Jumat ya. Ini hari Jumat, artinya ini hari kerja ya, jadi masih sepi. Kalau weekend mungkin lebih rame ya. Oke, ini kita balik ke hotel. Oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Udah balik ke hotel nih. Oke, sekarang kita mau berangkat ke Kuala Lumpur ya. Kita naik mobil ini ya teman-teman. Karena perjalanan cukup jauh, kurang lebih 5 jam ya teman-teman ya. Ini semua udah masuk, tinggal itu masuk. Doakan nanti sampai di Kuala Lumpur dengan selamat teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang Andrew berada di Kelly Castle. Jadi ini adalah istana yang berada di tepi kota ya. Tapi Andrew nggak masuk ya, karena ini cuacanya panas banget, anak-anak nggak tahan. Jadi kita cukup hanya di sini saja ya. Nah ini ya. Nah, jadi ini namanya Kelly Castle ya. Jadi dia kayak istana dia tuh. Ya. Nah, jadi kalau masuk sini dia ada tiketnya 15 ringgit. Kalau dirupiahkan itu sekitar 60.000 lah kira-kira, 60.000 rupiah. Tapi sekali lagi Endo nggak masuk ya, karena ini panas banget cuacanya, dan kalau kita masuk anak-anak gak betah. Tuh. Ya, jadi kita cukup di sini aja melihat dari jauh ya istana Kelly Castle ini. Nah demikian ya teman-teman ya. Nah, nanti kita lanjut lagi mau makan di Ipoh, oke?